Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan singkat pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami merenungkan akan firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus boleh mengurapi, menuntun kami sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan kami boleh menghidupkan di dalam perjalanan iman kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi ini judul renungan yang saya ingin sampaikan yaitu umur manusia teramat singkat. Ayatnya kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-15. Mazmur 103 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga." Saudara-saudaraku, pemazmur menegaskan bahwa keberadaan manusia di dunia ini adalah sebentar saja. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga rumput di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya. Mazmur 103 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku, Musa juga menggambarkan keadaan manusia. Dikatakan bahwa manusia seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Mazmur 90 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku, jelas sekali bahwa umur manusia sangat singkat. Dan tentunya saudara dan saya, kita tidak mengetahui kapan berakhir hidup kita. Namun kita harus percaya bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, dan kita harus selalu menggantungkan akan hidup kita kepada Allah pencipta langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, "Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun." Bahkan kalau kita memperhatikan di zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang berpulang atau meninggal di usia lebih daripada 80 atau 90. Mungkin boleh jadi dihitung dengan jari atau tidak banyak. Ya, walaupun ada di antara saudara dan saya berusia 70 tahun, 80 tahun atau 90 tahun. Bahkan mungkin ada yang hampir 100 tahun. Nah, saudara-saudaraku, ketika umur manusia teramat singkat, sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan itu juga yang digambarkan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14, bahwa kehidupan daripada manusia seperti uap, hanya sebentar saja. Ada beberapa hal penting yang perlu saudara dan saya perhatikan. Yang pertama, jangan pernah saudara dan saya menyombongkan akan diri. Jangan saudara dan saya menyombongkan akan harta kekayaan atau jabatan atau reputasi atau popularitas
yang kita dapatkan di dunia ini. Kenapa? Karena itu semua sifatnya hanya sebentar. Tak patut untuk dibangga-banggakan di dalam hidup ini. Bahkan di dalam Alkitab menyatakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa sewaktu-waktu lenyap seketika. Saudara-saudaraku, Amsal pasal 23 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Tuhan sangat menentang akan orang-orang yang congkak. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Jadi tentunya Tuhan sangat membenci akan orang-orang yang sombong atau orang-orang yang congkak dan tinggi hati oleh karena jabatan atau kekayaan harta yang mereka miliki. Saudara-saudaraku, tidak salah kita memiliki akan banyak harta atau kekayaan atau jabatan, tidak salah. Tetapi kita harus menyadari bahwa itu adalah sementara di dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu kita harus mengumpulkan akan harta kita di sorga. Karena harta di sorga tidak pernah ngengat dan karat. Dan kita hidup di sorga atau di tempat yang disediakan oleh Allah selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya. Di dunia ini hanya bersifat sementara. Apakah artinya seseorang memiliki akan seluruh dunia ini, tetapi nasihat daripada firman Tuhan, ia kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya bila mana seseorang memiliki akan semua yang ada di dunia ini, tetapi kehilangan akan nyawanya. Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, waktu yang singkat ini yang saudara dan saya terima dari Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk hidup. Dan waktu yang singkat ini biarlah saudara dan saya dapat pergunakan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan akan harta di sorga. Sebab di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan tidak ada pencuri untuk membongkarnya dan mencurinya. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nasihat di pagi hari ini, firman Tuhan mengundang saudara dan saya supaya kita dapat menyerahkan akan hidup kita, harta kita, apa yang kita miliki untuk memuliakan akan Tuhan. Ayat yang terakhir di pagi ini, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Oleh sebab itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Pergunakan akan waktu-waktu yang terbatas ini untuk membangun akan iman, berhubungan dengan Tuhan, mencintai akan sesama, sehingga ibadah kita akan diterima oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi ini dapat memberkati kita, sehingga kita semakin setia, semakin menyerahkan akan hidup kita untuk kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita, adalah doa dan harapan kita semua. Amin.